Selamat sore, selamat malam, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Dan selamat datang di acara kami bersama PDK Maria Bunda Allah. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan acara kami, welcome. Selamat datang dan selamat bergabung di acara bersama-sama dengan kami di sini. Senang sekali semua bisa bertemu kembali pada hari ini. Setelah beberapa minggu kita nggak ketemu. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara pada hari ini, akan ditemani oleh suami saya, Andy Tirta. Halo. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus belajar untuk mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita. Bukan hanya mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Dan menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Dan Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman kita karena hidup adalah proses pembelajaran. Dan Tuhan bekerja lewat kita-kita semua, lewat semua hal-hal kecil yang kita lakukan dalam hidup. Menabur kebaikan, maka kita akan menuai berkat. Dan pada hari yang penuh berkat ini, kita punya kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan Romo Justinus Ardianto PR yang lebih dikenal dengan sebutan Romo Yus. Selamat datang Romo Yus di acara kita. Romo Terima Yus kasih, adalah selamat datang, Samadi. selamat datang Romo. Dulu saya pernah ikut retret di Samadi dulu waktu pas zaman SMP. Wah, Waduh, udah lama banget, Moh. Ampun deh. 2000 years ago, bener. Betul. Dan Romo Yus adalah kepala di Wisma Samadi, dipercayakan untuk mengepalai di sana, atau kita sebut dengan Puspa Samadi yang selama masa pandemi disulap menjadi salah satu pusat isoman di Jakarta. Dan Romo Yus adalah pembimbing rohani juga dari komunitas Santo Thomas, komunitasnya Mami Chunwahono. Dan selamat datang Romo di acara kita. Dan karena hari ini adalah acara yang pertama kita dengan Romo Yus, kita akan wawancara sebentar nanti dengan Romo sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita tentang tantangan dalam keluarga. Topik ini amat sangat hangat karena kita hadapi setiap hari. Jadi sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita akan bersama-sama buka dengan doa pembukaan yang akan saya pimpin. Dan nanti pada akhir acara, saya minta Romo untuk doa penutup dan berkat ya Romo ya, untuk kita semua dan untuk keluarga kita. Baik, mari kita satukan hati kita mau mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, kami datang menghadap Engkau pada hari ini Bapa mengucap syukur untuk rahmat kehidupan yang masih boleh Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama datang kembali Bapa untuk belajar bersama tentang tantangan dalam keluarga. Bapa yang makasih, kami semua berasal dari keluarga-keluarga. Dan kami bukan orang-orang yang sempurna Bapa. Dengan segala kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami. Kami mau datang membawa keluarga kami ke hadirat-Mu Bapa. Biarlah Bapa kami mau persembahkan ini sebagai persembahan kami yang hidup. Kami mohon biarlah Kau boleh jamah keluarga kami, rubah keluarga kami. Bantu kami Bapa lewat semua tantangan yang ada. Kami boleh menjadi keluarga yang lebih kuat Bapa dan bukan keluarga-keluarga yang rentan dan mudah hancur. Bapa yang makasih, kami mohon berkat-Mu Bapa untuk acara kami. Beracaralah bersama-sama dengan kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan biarlah Kau boleh urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, terutama urapi Romo Yus yang akan menjadi narasumber kami pada hari ini. Biarlah Bapa apa yang Romo sharingkan boleh sungguh berasal daripada-Mu Bapa, dan boleh menguatkan kami dalam perjalanan keluarga kami, agar kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Bapak berkati pula Bapak semua saluran elektronik, saluran WiFi yang kami pakai. Kami dari seluruh dunia ini Bapak, dengan segala gangguan yang ada, kami mohon Bapak biarlah Kau boleh jaga kami dari segala gangguan yang ada, agar segala acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Akhirnya Bapak kami persembahkan acara kami ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan seputar topik hari ini, kalau kita ada waktu, kita akan menjawab pertanyaan teman-teman, dan tolong ditulis di kolom chat, jadi nanti saya akan bacakan pertanyaan teman-teman untuk Romo, supaya segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena kita harus punya waktu on time, Romo pasti sibuk sekali, lari sono, lari sini. Dan saya berikan waktu dan kesempatan untuk Romo Yus. Romo, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ya, boleh. Romo, banyak dari kita di sini, terutama yang di Amerika nih, Moni, yang mungkin nggak Ya, jarang mengikuti acara-acara di YouTube atau acara-acara di Puspa Samadi. Mereka banyak yang belum kenal Romo itu siapa sih Romo Yus? Tuh loh. Nah, inilah Romo Yus. Romo, kenapa Romo mau jadi Romo, Mo? waduh. Mungkin pertanyaannya harus dikasih ke Tuhan tuh. Kenapa Tuhan pengen saya jadi Romo tuh? Kalau saya pengen jadi Romo, sebenarnya kepengenan saya tuh banyak waktu kecil ya. Pertama pengen jadi tukang tambal ban dulu ya waktu kecil. Terus SMP, SMA sempet pengen jadi dosen matematika ya. Karena saya pinter matematikanya dulu waktu sekolah masa remaja. Tapi lalu kan saya masuk seminari gara-gara ngelihat eh, seminari yang baru itu di Pejaten Barat di Jakarta Selatan itu kan baru ya. Kamar mandinya di dalam, tempat tidurnya ada 3, berarti kan ada temennya tuh rame-rame dalam satu kamar. Ada lapangan futsal, ada basket hall, ada laboratorium, perpustakaannya bagus, dan sebagainya lah. Akhirnya wah kayaknya enak juga nih sekolah di sini. Nah udah lambat laun mulailah bergeser dari tukang tambal ban, pengen jadi dosen matematika, lama-lama pengen jadi Romo. Jadi sebetulnya pergeseran lah kalau ditanya kenapa mau jadi Romo itu pergeseran proses keinginan masa remaja. Tapi lalu eh, apakah saya pasti mendapat panggilan dari Tuhan? Eh, Kalau saya itu selalu berprinsip begini, kalau saya sudah memilih sesuatu, itu saya udah nggak ini lagi, udah nggak pernah, aduh, saya dipanggil Tuhan jadi apa ya sebetulnya? Misalnya saya masuk seminari nih, masuk seminari lalu saya masih berpikir, aduh saya cocoknya jadi apa ini? Apakah jalan saya ya? Saya nggak pernah berpikir gitu. Saya itu tipenya kalau sudah sekali memutuskan, salah benar saya lakoni. Saya jalanin pokoknya sampai selesai. Itu prinsip saya. Maka ketika saya sudah masuk seminari, kalau ditanya apakah pengen keluar, ya enggak gitu loh. Enggak pernah berpikir pengen keluar, pengen jadi apa, pengen jadi itu enggak pernah ya. Apakah ada persoalan-persoalan dalam masa pendidikan? Banyak. Tapi bagi saya ya udah itu kan biasa. Dalam hidup itu kan memang ada persoalan biasa ya. Sehingga ya udah kita selesaikan aja. Selesai syukur, nggak selesai ya minta maaf. Biasanya saya begitu. Jadi ya sampai sekarang saya jadi Romo, begitu Bu Riane. Baik, Romo. Wah, seru juga nih. Ternyata dulu kepengen jadi tukang tambal ban, ya ampun, Romo. Karena tetangga-tetangga saya sosialnya ya kurang lebih kayak gitu, tukang ketoprak, tukang bengkel sepeda, kenek angkot, terus bapak saya tukang kopi susu pakai gerobak, ibu saya tukang jahit, eh, ya kayak gitu-gitulah sosial kiri kanan saya, bapak ibu saya waktu itu. Jadi nggak pernah bermimpi jadi direktur Samadi sekarang gitu, wah ini sih ini sih ketinggian nih, saya jadi direktur Samadi itu ketinggian. Bagi saya sih ya jadi tukang ketoprak juga udah bahagia saya. Orang Betawi ya Romo aslinya. Besar di Jakarta Pak, tapi bapak ibu saya orang Solo tapi saya lahir di Jakarta. Oh, aksennya Betawi sekali mau. Ah, Saya selalu pikir si Romo tuh cara ngomongnya hampir mirip dengan salah satu menteri kita, menteri di waduh, Indonesia, siapa? Erick Thohir. Oh, Erick Thohir. Cara ngomongnya Mudah-mudahan mirip. lah. Cara ngomongnya Mudah-mudahan mirip. nasib saya bisa mendekati ke sono lah nanti. Pastilah Romo lah. Masalahnya Romo udah dikasih kepercayaan begitu besar. Pasti Bapak Uskup juga melihat ada Erick Thohir di dalam diri Romo.
Bapak Uskup tuh sekarang kalau ada apa-apa opernya ke Romo Yus. Nyusun nyusun arah dasar keuskupan, dah kasih Romo Yus. Terus sinode sinode para uskup sedunia yang terjadi di kuskupan-kuskupan, udah kasih Romo Yus pasti beres. Ada pasien COVID, kasih Romo Yus, ya kan? Terus apa lagi? Ada Romo sedang stres, kasih Romo Yus. Berarti itu dipercaya Romo. Ya, dipercaya. Tapi luar biasa ya Romo ya, gimana cara Tuhan memutarbalikkan keadaan ya. Dari Ajaib dari lah. Romo yang begitu humble beginning ya, boleh kita bilang begitu humble beginning, tapi Tuhan benar-benar menuntun dan membimbing hidup Romo sampai Romo hari ini luar biasa. Kuncinya sih satu, jadi orang nggak usah punya banyak kepengenan kalau saya tuh. Pokoknya saya melaksanakan apa yang ditugaskan ke saya sebaik-baiknya, lalu minta tolong orang, kerja sama sama orang, ya kerjakan maksimal, nggak usah pernah punya kepengenan, wah saya pengen begini, saya pengen begitu, nggak. Saya tuh ngikutin intuisi intuisi hati saya, tapi kan ini kan udah berproses sekian puluh tahun dalam masa pendidikan, intuisinya kan jalan. Ini harus begini nih kita, ini harus begini, ini harus begini. Dan itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Contoh coba, siapa yang kepikiran Romo-Romo bikin komedi setiap hari Kamis sore? Nggak ada. Mungkin nggak sanggup juga bikin komedi gitu kan. Karena kan Romo-Romo pada umumnya nggak lucu, serius. Serius, harus saleh, harus tampil jaim. Itu kan Romo-Romo kan diharapkan oleh umat kan gitu. Maka kalau eh, di sini di Samadi ada 8 Romo, dari yang tadinya Romo itu apa namanya jaim dan ngomongnya juga teratur gitu ya, lama-lama ikut-ikutan sama kita semua ngomong nggak teratur dan pokoknya bercanda-bercanda, dan ternyata itu menjadi berkat buat banyak orang loh, menjadi berkat buat banyak orang, baik yang sedang sedih di rumah, baik yang sedang kena COVID. Kelihatannya aja kita bercanda-bercanda, tapi kalau pas ngurus pasien COVID sekarang nih, coba orang-orang pada menjauhi pasien COVID kan, Samadi malah mendekati, mengundang, ayo pasien COVID datang ke saya gitu. Itu kan malah kebalikannya. Tapi kita jalaninya sambil bergembira karena di sini teman-temannya itu wah menyenangkan. Ini I think it is the best community I have ya. I have ever ya. Jadi lain-lain, karunianya lain-lain ya. Karakternya beda-beda. Tapi ini bisa kita tuh kerjasama jalan itu tanpa disuruh tuh memang saling ingin melengkapi, saling ingin membahagiakan gitu. Jadi bagus di sini menurut saya. Bagus Romo, karena itu masalahnya semua karena bisa klop satu sama lain, punya visi dan misi yang sama ya. Jadi saya ngikutin kok Romo, apa namanya komedi Samadi lah, present worship lah, segala macem. Jadi setiap acaranya Romo pasti kita ikutin dan kita ikutan ketawa-ketawa juga ya. Romo-romo yang nyanyi yang lucu-lucu, yang aduh, yang apalagi Romo Hariliong, ampun deh. Dia sih Punya bandar, dia gayanya bandar. sendiri, suka-suka dia. Ya, tapi terima kasih banyak Romo udah merubah Puspa Samadi yang dulunya begitu, maksudnya wah serius banget nih. Puspa Samadi tempat reter sekarang jadi tempat yang luar biasa, tempat berkumpul, bahkan menjadi tempat berkat buat orang-orang yang lagi isoman, yang butuh tempat yang untuk memulihkan keadaan, dan hiburan-hiburan yang Romo berikan kepada orang-orang, kepada kita-kita semua ini amat sangat berharga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak karena amat sangat membantu buat kita untuk lebih dekat dengan merasa kita nggak sendirian gitu loh, terutama pada masa-masa 2 tahun yang aduh, orang-orang tuh kelam banget gitu loh Dulu ya. tuh orang berpikirnya yang dinanti itu hari itu malam minggu ya, weekend gitu. Sekarang itu banyak orang yang dinanti itu Kamis malam. Sampai begitu, artinya rapat-rapat pun ya jangan bikin rapat Kamis malam, jangan bikin rapat Kamis malam. Gara-gara apa? Pengen nonton 3 jam setengah atau 4 jam banyolan kita yang nggak jelas. Pokoknya saling ngeledek, ngomongin mantan pacar, ngomongin apalah nggak tahu. Pokoknya segala hal juga diomongin. Makin jelek nyanyinya, makin lucu itu opera komedi. Jadi di opera komedi itu aturannya adalah jangan nyanyi bagus-bagus.
nyanyi itu ada salahnya malah bagus gitu loh, malah malah itu komedi gitu. Iya, betul banget. Terima kasih, Romo. Baik, kita akan masuk ke topik kita pada malam hari ini tentang tantangan dalam keluarga. Pasti Romo juga banyak pengalaman ya. Saya juga banyak dengerin acara-acara Romo dengan Mami Chun dari komunitas Santo Thomas tentang keluarga, tentang masalah-masalah, dan waktu itu Romo ada cerita juga tentang pengalaman Romo sama salah satu ibu yang nggak boleh terima komuni ketika ibu tersebut ditinggalkan oleh suaminya. Dan ketika saya dengar cerita Romo tentang itu, dan saya langsung bilang sama Grace, kita harus undang Romo Yus. Karena masalahnya bukan kenapa. Banyak orang yang punya masalah dalam keluarga. Tapi kan orang-orang kan nggak tahu kan permasalahan apa dalam keluarga. Kadang-kadang tuh orang luar suka main judging aja tanpa tahu sebenarnya masalah yang mereka hadapi itu seperti apa. Dan keluarga itu begitu rumit dan begitu kompleks. Pastikan keluarganya Romo juga dulu waktu pas Romo masih kecil segala macam juga pasti banyak mengalami hal-hal yang kurang lebih mungkin hampir sama lah ya permasalahan dalam keluarga. Jadi kita akan masuk ke topik ini. Silakan Romo. Ya, tapi ngomong-ngomong acara kita ini seminar atau persekutuan doa sih? Saya tuh belum Oh, tahu kita ya. ngomong-ngomong santai aja Romo. Oh, ya karena saya pikir saya nyiapin apa ya, Kita ngomong-ngomong temanya santai aja keluarga. Romo. Iya, eee, jadi nggak usah apa, urut ya omongannya, pokoknya ngacak juga nggak apa-apa ya. Yang penting terkait tentang bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan berkeluarga zaman sekarang. Betul. Saya tuh dulu-dulu tuh suami-suami suka ngomongin romo-romo. Kasian nih romo-romo nggak kawin, nggak ada pasangannya gitu ya. Dulu-dulu suami-suami ya, itu seperti model-model kayak Pak Endi itu sering suka mentang-mentang udah punya Bu Riana gitu ya. Kasian nih romo-romo nggak punya pasangan, nggak ada yang dipeluk, nggak ada yang nemenin makan dan sebagainya. Wow, salah Pak Endi, salah ya. Sekarang itu justru sebaliknya, romo-romo ngomongin suami-suami. Kasian ya suami-suami zaman sekarang, hidupnya susah, ya kan? Eee, Sedangkan kalau jadi romo-romo coba yang nemenin makan, banyak. Mau cari ibu model apa? Wah, ya kan yang nemenin kita makan itu udah yang rambut panjang, rambut pendek, ya yang sedang addicted rambut pendek tadi itu Bu Riana, ya kan? Terus, mau cari yang modelnya tinggi, agak pendek, agak gemuk, wah semuanya itu, eee, kita nggak kekurangan lah ya. Ya bedanya cuma di tempat tidur aja. Bedanya cuma di tempat tidur sendirian lah. Sisanya itu buat suami-suami penderitaan dan perjuangan. Ya. Kalau buat romo-romo ya bedanya di tidur, lainnya kita itu sukacita. Kita nggak pernah mikir di dompet tinggal 100.000 juga kita tetap santai-santai aja tuh. Kalau jadi romo-romo, coba jadi suami. Di dompet tinggal 100.000, anak 3. Apa nggak kejet-kejet tuh jadi suami menurut saya ya. Naik motor ke sana kemari, Gojek ya, nyari duit dan sebagainya. Jadi jidatnya mengkerut terus sampai rumah, "Mas, berasnya habis. Mas, gasnya harus diisi nih. Mas, anak sekolah ini harus bayar," dan sebagainya. Tapi buat saya pada akhirnya eh, memang hidup menikah itu ini yang sering saya nasihatkan pada para calon pengantin. Kalau saya akan memberkati calon pengantin, saya selalu mewanti-wanti dengan serius. Yuk jangan menikah dengan ilusi. Ilusi itu pikirnya eh, satu, beberapa ilusi dalam pernikahan ya. Satu, orang yang kita nikahi ini adalah orang yang sempurna. Itu bohong 100%. Itu ilusi. Kenapa? Dia kelihatan bagus, kelihatan cakep, kelihatan baik, kelihatan menarik pas lagi pacaran doang. Paling banter sampai bulan madu, paling banter ya. Sesudah itu kenyataan akan dibuka satu persatu. Kekurangan-kekurangan pasangan Anda ya. Dan kalau kita nggak siap mencintai sampai akhir ya, itu cinta yang tadinya misalnya skornya
90 misalnya, wah lagi getol-getolnya pacaran, bulan madu 90, itu bisa terkikis makin lama makin kurang, makin kurang, makin kurang, lalu nggak ada cinta lagi, perasaannya hilang. Kalau ibaratnya anak muda zaman sekarang bilang ilfeel. Dari yang tadinya hangat, menggelora, terus ilfeel, hilang feeling. Ada yang bertahan di perasaan hilang itu. Jadi ya udah kita pakai hidup bersama, nggak ada romantisme, nggak ada kehangatan, nggak ada pelukan, nggak ada ciuman. Itu yang penting kita sekarang hidup bersama untuk anak-anak kita. Nggak berantem, nggak. Ini netral ibaratnya ya. Tapi ada kan yang lebih buruk daripada itu. Tercipta mulai luka, mulai sakit hati, mulai salah paham, mulai bertengkar, mulai saling melukai. Lebih parah lagi ada yang mungkin saling pukul, saling tinju, saling eh, secara fisik itu abuse ya. Itu bisa terjadi ya. Jadi maka maksud saya realita perkawinan tuh macam-macam tuh Bu Riana. Kalau saya ngelihat pasangan-pasangan yang berkeluarga juga begitu ya. Jadi ada yang memang bisa romantis sampai akhir gitu ada. Ada bapak-bapak tua ya, kakek-kakek manggil istrinya sampai umur 75 masih yayang, yang, wih, saya kan takjub kan, saya tanya, Pak, apa sih resepnya sampai umur 75 masih yayang-yayangan? Kan biasanya yayang-yayangan tuh kan waktu masih awal-awal kan, yang udah makan belum? Yang yuk kita nonton di bioskop, yang temenin aku yuk. Biasanya begitulah, ya masih romantis-romantis awal. Tapi kalau udah sampai tua masih yayang-yayangan, wah ini kan menakjubkan. Saya tanya apa sih resepnya? Bapak tua itu bilang begini, Romo, jangan bilang-bilang istri saya ya Romo. Sebetulnya saya tuh sudah mulai lupa nama istri saya siapa. Jadi daripada saya lupa manggil nama dia, misalnya Santi gitu nama istrinya gitu. Dia udah mulai lupa tuh nama istrinya Santi. Dari dulu dia memutuskan manggil pasangannya Yayang aja. Jadi pacaran sama siapapun dia panggil Yayang supaya nggak salah gitu, nggak salah manggil. Entar lagi Mas Santi tiba-tiba manggil namanya Joyce, wah kan salah, kan Santi dipanggil Yayang, Joyce dipanggil Yayang, si Lince juga dipanggil Yayang, pokoknya semua Yayang-Yayang aja sama dia. Oh pinter juga nih bapak nih ya, supaya nggak salah nyebut gitu ya kan, takutnya kan lagi lupa diri dia salah sebut gitu. Berarti dia lagi bayangin si Lili nih, bukan lagi bayangin Riana, lagi bayangin Lili nih ternyata. Udah panggil Yayang aja semua gitu. Maksud saya perjuangan perkawinan itu kan perjuangan mempertahankan anggur perkawinan tetap manis ya. Anggur perkawinan tetap manis. Ini tidak mudah karena Anda itu kan hidup terus-menerus bersama dengan orang yang sama dalam satu rumah gitu. Kalau romo-romo sih gampang. Misalnya nggak cocok nih satu pastoran ada 3 romo bertengkar gitu. Atau 2 romo nggak cocok. Kan tinggal bilang sama uskup, tinggal pindahin komunitas. Tinggal pindahin gereja, tinggal pindahin paroki. Udah hidup bersama dengan yang lain. Ya. Tapi kalau Anda sebagai suami istri kan langsung diikat till death do us part, sampai maut memisahkan kita, ya. Itu persoalannya di situ, ya. Jadi saya kira ya kalau ditanya lebih bahagia mana, jadi romo atau jadi suami, wah saya gini-gini yang naksir saya banyak loh Bapak Ibu. Jangan dikira saya nggak ada yang naksir gitu. Yang naksir saya banyak. Ya, cuma kalau saya bayang-bayangin, kalau saya harus lahir kembali ya, saya tetap pengen jadi romo. Ya. Mungkin juga nih suami-suami nih Pak Endi, Pak siapa yang di sini nih ya. Kalau ditanya juga mungkin lebih baik jadi romo kali daripada saya jadi suami kalau lahir kembali ya. Tapi buat saya ini tantangan, betul ada tantangan betul, macam-macam lah tantangannya itu, entah ekonomi, entah seksualitas, romantisme, menyesuaikan keinginan satu dengan yang lain ya, berkomunikasi, belum juga ada extended family, mertua ikut campur, belum lagi ada godaan di luar, ya macam-macam lah ya.
Maka ini tantangannya Bu Riana. Kalau ditanya sebelum saya nanti masuk ke yang kasus-kasus pastoral yang banyak dialami umat ya. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya ya boleh boleh juga kasus-kasus pastoral seperti yang tadi Bu Riana sudah mulai singgung kan. Ada yang mengalami KDRT, ada. Kakak saya cewek juga jadi korban KDRT, akhirnya harus berpisah dari suami dia yang pertama. Ya, lalu akhirnya dia menikah dengan em, sekarang yang kedua orang Kristen Protestan. Ya, karena ya yang pertama dulu waktu saya masih di seminari ya kakak saya digebukin terus sampai akhirnya bapak saya marah gitu loh. Ya, lalu akhirnya ditarik, lalu ya udah eh, keponakan saya yang kecil dibesarkan oleh bapak ibu saya dulu sampai kakak saya eh, mapan lagi hidupnya. Ya udah sekarang dia eh, punya suami kedua, nah, seorang Kristen Protestan ya. Pemberkatan pernikahannya ya nggak bisa di gereja Katolik. Waktu itu di gereja suaminya ya. Eh, tapi ya mau bagaimana? Apakah lalu saya sebagai Romo, wah Romo aja kakaknya begitu, ya siapa yang pengen begitu? Coba siapa yang pengen digebukin? Siapa yang pengen eh, hidupnya itu dalam perkawinan itu dalam bahaya nyawa ya, bahaya maut, dipukulin terus, siapa yang pengen? Kan pasti nggak ada yang pengen gitu. Jadi menurut saya di balik senyum yang Anda tampilkan ya di tengah orang lain gitu ya, itu kadangkala kita juga menghadapi tragedi-tragedi, persoalan-persoalan keluarga yang tidak mudah menurut saya ya. Tapi ya ini persoalan klasik sih ya Bapak Ibu ya. Anda mau ngomongin soal keluarga sampai zaman kapan juga itu nggak bakalan selesai. Itu akan ada banyak terus persoalan. Gitu mungkin Bu Riana, Pak Endi pengantar awal. Iya Romo, betul. Nggak ada kita yang sempurna Romo. Terus terang aja saya juga dulu pernah proses anulasi, saya dulu pernah merit di gereja juga. Ini suami kedua, Ini Romo. suami kedua. Nomor dua. Dua suami cukup ya. Suami cukup. Ya, ya sama seperti apa yang tadi Romo bilang, jangan menikah dengan ilusi. Saya menikah terlalu muda. Jadi saya menikah terlalu muda. Enggak, ini udah ilustrasi bukan ilusi lagi. Jadi apa namanya? Ya kita pacaran terlalu muda, jadi kita memutuskan terlalu muda dan sebenarnya banyak tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita kalau perkawinan tersebut tidak boleh kita teruskan, tapi kitanya masih terlalu emosi jiwa, jadi kita meneruskan perkawinan, akibatnya 3 tahun bubar. Benar, kita tinggal satu rumah, tapi kita merasa seperti orang asing yang tinggal bersama-sama. Dan ternyata bukan cuma saya yang menghadapi seperti itu, banyak juga teman-teman saya yang juga menghadapi hal yang sama. Ketika mereka pacaran, oke, setiap hari ketemu rasanya kalau boleh ada kata pepatah, tai kucing jadi seperti coklat, Romo. Tapi begitu cinta hilang, coklat seperti tai kucing. Tuh. Jadi ya seperti itu. Nah, dalam kasus saya memang gereja menemukan kalau ada indikasi kalau kita terlalu memaksakan diri dan akhirnya kita mendapat anulasi. Jadi kita boleh, saya dan suami boleh menikah di gereja kembali. Itu loh. Ya kasus Mungkin lama. saya singgung sedikit nih Ya. Bu Riana. Ya Bu Riana dulu lumayan itu 3 tahun ya. Ada pengantin yang saya berkati itu 3 hari udah Wow. langsung hilang. Tapi waktu itu kan mereka itu penyidikan kanoniknya nggak sama saya. Jadi Romo parokinya melakukan penyidikan kanonik lolos. Kalau saya tuh tipe saya kalau saya melakukan penyidikan kanonik itu artinya buat saya screening sampai saya memastikan orang yang akan menikah ini memang saling mencintai dengan tulus, siap, dan sudah saling mengenal, benar-benar happy, excited untuk masuk ke perkawinannya. Nah, yang saya berkati waktu itu di gereja MBK ya, MBK di Tomang itu yang menyediki kanonik Romo Paroki
yang mana saya lupa ya, paroki cewek waktu itu di mana saya lupa. Lalu tapi ketika saat hari H pernikahan, salahnya saya tuh kan saya nggak memanggil mereka dulu. Sebelum pernikahan nggak saya panggil gitu ya. Sehingga saya mengenal mereka dulu. Nah, sejak awal masuk di kapel itu, bukan di gerejanya tapi di kapel di lantai 2 itu ya. Itu wajahnya si cowok itu cemberut aja. Jadi kayaknya unhappy. Kalau film Doraemon itu kayak toko Suneo, mencucu mulutnya, Suneo ya. Itu kayaknya dia nggak happy gitu lah. Bimoli lah, bibir monyong 5 senti gitu kan. Udah wajahnya nggak terlalu cakep, tambah bimoli lagi, bibir monyong 5 senti, udahlah makin ruwet lagi. Pokoknya masuk pernikahan kan orang harusnya happy dong ya. Tapi ini aneh, saya liatin aja. Terus saya pancing dengan satu pertanyaan apa gitu ya. Dia jawabnya kayaknya dingin. Wah, udah langsung saya cepet-cepet saya selesaikan upacaranya. Tapi di belakang di sakristi saya ambil itu kertas berkas kanoniknya saya ambil. Langsung di situ kan Romo berhak membuat catatan. Di situ ada kolom di bawah itu catatan pribadi Romo ya. Langsung saya kasih catatan apa yang saya lihat, feeling saya apa, ya saya cuma nulis mungkin ada sesuatu di dalam diri pengantin pria sehingga dia nampak tidak bahagia dalam melaksanakan pernikahan ini. Udah saya tulis catatan gitu aja ya. Dan bener 3 hari kemudian si ceweknya, si istrinya udah call saya sambil nangis-nangis, Romo dia sudah kabur, Romo dia sudah pergi. Saya cuma bilang, ya sudah saya predik, saya bilang. Saya udah bisa menduga lah. Karena udah saya kasih catatan di sana. Karena memang kelihatan di awal unhappy. Itu yang dari awal unhappy bisa diprediksi ya. Kadangkala yang dari awal kelihatan senyum-senyum, bahagia, itu pun belum tentu berakhir bahagia ya. Belum tentu berakhir bahagia. Yang dimulai dengan baik pun itu kadangkala berjuangnya juga tidak mudah ya. Udah ngebet mencintai, ngebet kawin, ngebet hidup bersama gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ya itu terjadi tragedi lalu ya kegagalan ya. Yang namanya anulasi yang dialami oleh Ibu Riana itu enggak semua perkawinan bisa dianulasi. Tadi yang pertama tadi yang tadi saya ceritakan tadi 3 hari bubar itu anulasinya mudah sekali. Karena apa? Ada catatan saya bahwa dari awal ini memang ada sesuatu yang rasanya error gitu ya. Nah ini tinggal diselidiki errornya kenapa ya. Jadi lalu setelah itu diwawancarai dan sebagainya, oh ternyata gini. Maka diputuskan perkawinan pertama itu anul. Dinyatakan tidak sah karena ada cacat perkawinan dari awal pernikahan. Ya, sedangkan kalau yang sudah makin panjang perkawinannya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, lalu misalnya nggak tahan sama suaminya, ya itu nggak bisa, wah mau ikut-ikutan kayak Riana, mau dianulasi perkawinannya, nggak bisa begitu. Misalnya contoh ya, menikah dengan seseorang yang punya ternyata gini, ini kisah nyata waktu itu ya. Jadi cewek ini pacaran 2 tahun dengan seorang cowok, tapi dia nggak tahu kalau cowoknya itu pengidap skizofrenia yang akut ya. Jadi skizofrenia itu gangguan kejiwaan, halusinasi, pokoknya dia harus minum obat penenang terus, dia harus minum obat untuk masuk ke dalam dunia yang nyata ya. Jadi selama pacaran ceweknya ini nggak tahu kalau cowoknya itu skizofrenia yang parah. Kenapa? Setiap kali mau pacaran, mamanya ini pasti ngasih obat kepada cowok itu. Kamu sebelum pacaran minum obat dulu. Nah, dikasih obat gitu. Jadi normal dong, waktu pacaran normal. Tapi dinasehatin oleh mamanya,
yuk pacaran nggak boleh lewat 3 jam ya. 3 jam pulang, 3 jam pulang. Karena kalau udah lewat 3 jam, efek obatnya suka habis. Kalau efek obatnya suka habis, ya udah gitulah skizofrenia ya. Tapi kan ceweknya nggak tahu nih. Semuanya kelihatan baik aja. Dan itu ditutupi oleh keluarga si cowok. Apa yang terjadi? Menikah. Menikah kan udah nggak ada maminya lagi dong. Maminya yang selalu cekokin obat udah nggak ada lagi. Lalu eh, waktu pernikahan ya udah nggak minum obat, kumat terus. Istrinya dibawain setrikaan panas lah. Terus juga dikejar-kejar pakai golok, dikira maling karena dia pikir di rumahnya kemasukan maling, padahal istrinya masuk. Habis belanja dikira istrinya maling gitu, diteriakin maling dan seterusnya. Akhirnya eh, berpisah, cerai sipil, bisa dianulasi bisa. Karena dia menikah dengan seseorang yang sejak awal pernikahan dia punya ketidakmampuan psikis untuk menikah. Jadi dalam kanon hukum gereja itu ada syarat kemampuan fisik dan psikis ya untuk menikah. Ya. Nah itu bisa dianulasi karena apa? Errornya, sakit jiwanya sejak sebelum menikah. Ya. Tetapi kalau misalnya suami Anda ini jadi gila, jadi sakit jiwa setelah menikah dengan Anda, ya, jadi misalnya gara-gara menikah dengan Riana, Pak Endi jadi sakit jiwa gitu misalnya ya. Dulu waktu awal normal, sehat itu. Pak Endi sehat, eh, bagus, apa namanya kejiwaannya bagus, pribadinya bagus. Setelah nikah sama Bu Riana jadi error, sakit jiwa setelah menikah. Nah itu nggak bisa dianulasi. Jadi nggak bisa meminta anulasi gara-gara suami stres setelah menikah dengan Anda. Itu nggak bisa dianulasi. Itu post factum. Jadi kejadiannya sesudah pernikahan, post factum, post pernikahan. Itu nggak bisa. Ya, itu harus masuk ke bagian janji perkawinan. Aku setia dalam suka duka, untung dan malang. Aku setia kepada suamiku baik dia waras maupun gila. Gitu ya. Pokoknya aku harus setia. Kenapa? Anda yang bikin dia gila. Ya, mungkin Anda yang bikin dia sakit jiwa. Jadi Anda harus tanggung jawab. Kenapa? Itu kejadiannya sesudah pernikahan. Beda kalau yang tadi kasus yang saya ceritakan itu adalah sebelum pernikahan memang terjadi demikian, ya. Dan itu ada kesaksiannya. Mamanya kasih kesaksian memang anak saya begini begini begini. Dokternya juga diminta keterangan bahwa dia memang pasiennya dokter ini sejak tahun berapa. Udah, gereja menjadi pasti bahwa memang ada ketidakmampuan psikis sejak sebelum hari pernikahan. Jadi begitu supaya kalau mendengar tadi Bu Riana ini suami kedua nih Pak Endi, wah jangan menjadi inspirasi. Wah, ternyata bisa ya. Bisa juga nih gua anulasi, gua udah bosen nih sama suami gua, sama istri gue. Nggak bisa gitu. Lihat suami Anda sakit jiwa nggak sebelum pernikahan ya. Dicari-cari aja coba, dicek. Kalau memang dia ada apa namanya record di rumah sakit mana dia pasien sakit jiwa ya bisa dianulasi, datang ke saya langsung anulasi, ya kan? Tapi harus benar-benar datanya ini ya benar-benar bisa dibuktikan dan bisa ada yang memberi kesaksian gitu. Kalau Begitu. saya Terima kasih Romo. Itu juga prosesnya bukannya proses singkat Romo. Itu prosesnya makan waktu. Itu saya sampai dengan doa dan air mata 4 tahun proses. Baru akhirnya semua bisa beres. Romo, Ya. kalau Ya. saya dulu gila sebelum kawin, tapi setelah kawin tambah beneran dikit lah. Itu berarti ketemu pasangan yang bener Romo. Dulu gila, bener-bener gila. Lumayan lah berarti. Ya lumayan lah. Ada Jadi perbaikan enggak. gilanya ya, ada perbaikan gilanya. Kita sama-sama gila jadinya. Oke Romo. Ya. Mau gimana? Mau tanya jawab atau mau
Nah, Saya terus nih Romo nih, ada beberapa kasus Romo ya. Apa namanya? Ada beberapa kasus di mana orang yang menikah Romo karena didorong sama orang tuanya, kamu harus menikah karena kamu udah umur sekian, tuh ya. Kamu nggak boleh stay single karena malu-maluin, udah tua, harus cepetan merit. Jadi siapapun yang dipacarin akhirnya menikah. Problemnya adalah karena nggak ada, jadi gini loh, menikah terpaksa cuman karena didorong sama orang tua. ya, ada ada 2 tipe orang tua menurut saya. Ada tipe orang tua yang ngejar-ngejar anaknya kawin, ya, pokoknya terus didorong, "Ayo kawin, ayo kawin, ayo kawin, ayo kawin," gitu ya. Tapi ada orang tua juga yang ekstrim lainnya, anaknya selalu bawa pacar yang dia cintai gitu ya, ngenalin ke orang tua, tapi orang tuanya itu selalu malah menjegal, malah dengan segala kriteria-kriteria yang diinginkan oleh orang tua, lalu anak itu gagal aja terus gitu ya. Pacaran kenalin gagal, pacaran gagal, pacaran gagal. Karena apa? Orang tuanya nggak setuju gitu. Nah, sedangkan yang tadi diceritakan oleh Bu Riana, mungkin ada tipe orang tua yang lain lagi. Tipe orang tua yang ngebet banget anaknya pengen kawin tuh sama siapa juga cepet kawin lah gitu ya. Kayaknya pernikahan itu menjadi suatu beban atau tuntutan sosial. Tuntutan sosial. Dan itu persis yang dialami oleh banyak anak muda ya, ketika mereka nggak nikah-nikah ya, itu mereka seperti terbeban luar biasa. Saya ingat di katedral, waktu itu saya lagi ada seminar untuk orang muda ya. Untuk orang muda Katolik, seminar tentang pacaran yang sehat dan pernikahan. Lalu ada yang nulis di kertas pertanyaan kan supaya anonim, takutnya kan pada malu gitu ya. Lalu pada nulis di kertas, nggak usah dikasih nama, eh, lalu dikasih ke Romo di depan. Lalu pertanyaannya begini ditulis, dia nulis agak panjang. Dia bilang, saya masih ingat isinya kurang lebih. Romo, saya seorang gadis Katolik berumur 30 tahun. Ya, dia bilang, sampai sekarang saya belum punya pacar. Ya, sampai sekarang saya belum punya pacar. Wajah nggak jelek-jelek amat kata dia. Ya, teman saya yang lebih jelek daripada saya Romo sudah punya suami dan punya anak 2 kata dia gitu. Dia sampai kalimat teman gua yang lebih jelek daripada gua aja udah kawin gitu kan. Gua yang wajah nggak jelek-jelek amat ini kok nggak pernah punya pacar. Orang tua selalu nanya, "Kapan kamu nikah? Kapan kamu nikah?" Ya. Lalu saya pernah ini kata dia, saya pernah minta didoakan oleh seorang penginjil. Penginjil yang katanya punya kemampuan supranatural. Saya tanya kepada penginjil itu yang punya kemampuan sixth sense, "Kenapa sih saya nggak pacaran-pacaran?" Terus dijawab sama orang yang ngaku punya sixth sense itu itu karma kata dia, karma. Karena sebelumnya mami kamu itu tukang ganti-ganti pacar. Dikit-dikit putusin cowok, dikit-dikit putusin cowok karena mentang-mentang cakep gitu ya. Maminya putusin cowok banyak gitu. Nah, sekarang karmanya mami itu jatuh ke kamu. Kamu sekarang dihukum oleh Tuhan gak bakalan punya pacar. Terus dia tanya dalam seminar itu, apakah benar Romo kata penginjil six sense itu, indera keenam itu? Saya langsung bilang itu penginjil goblok, saya bilang. Gak usah didengerin. Gereja Katolik tidak percaya karma. Gereja Katolik tidak percaya dosa pohon keluarga. Ya, dosa pohon keluarga itu nggak dipercayai. Setiap orang bertanggung jawab untuk kesalahannya sendiri, bukan lalu diteruskan diturunkan kepada anaknya gitu saya bilang. Tapi jelas dari pertanyaan itu Bapak Ibu, anak itu yang di katedral itu ya mengalami beban sosial karena kok sampai dia nanya ke orang yang punya indera keenam, sampai dia ikut seminar nanyanya begitu ya. Itu memang betul. Jadi dari orang tua, dari kita-kita ini para orang tua suka menteror anak.
ya, dengan kalimat kapan nyusul? Kamu kapan nyusul? Kalau temennya udah kawin gitu ya, lalu ditanya, "Kamu kapan nyusul?" Tuh teman kamu udah nikah. Duh, ibu bapak, itu pertanyaan itu sangat nggak nyaman. Mirip kalau Anda menikah ya, 3 tahun tapi belum hamil misalnya ya. Terus ditanya, "Udah ada isinya belum?" Gitu ya. "Kok belum punya anak?" Nah itu beban tuh, pertanyaan itu beban ya. Malah seperti sedang menusukkan jarum ke hati orang lain ya. Memang kelihatannya perhatian, tapi itu sebetulnya Anda sedang menusukkan suatu, eee, bukan tusuk jarum, itu tusuk sate itu. Jadi sakit gitu ya, eee, di hati anak Anda. Saya mengatakan kepada banyak anak muda, saya bilang begini, "Kalau kamu diteror sama om tante, sama papa mama, soal kapan nyusul menikah ya, kamu harus bales," saya bilang. "Oh balesnya gimana Romo?" Wah mereka semangat tuh kalau udah saya ajarin gitu. Gini, suatu hari kalau ada saudara yang meninggal dunia ya, kamu datang ikut ngelayat sama papa mama, sama om tante ya. Nah kamu berdiri di sebelah om tante yang suka neror kamu. Jadi misalnya om tante itu menteror kamu kapan nyusul, kapan kawin gitu ya. Kamu pas di tepi di sebelah peti mati, kamu bilang sama om tante itu, "Om, kapan nyusul Om? Kapan nyusul?" Gitu ya. Persis di sebelah peti mati bilangnya, "Om, kapan nyusul?" Gitu. Supaya dia berhenti neror kapan nyusul gitu. Itu biasanya saya suka ngeledek begitu. Tapi yang lainnya saya mengatakan begini, zaman dulu itu memang pernikahan itu menjadi simbol sosial. Kalau udah laku gitu, wah rasanya bangga aja. Jadi kalau kawin cerai itu kayak orang-orang gadis-gadis di daerah minta maaf ya Pasundan Jawa Barat ya. Itu kadang kala sono nikah itu muda loh. 17 tahun itu udah nimang bayi. Wah itu kebanggaan. Lebih baik kawin cerai daripada sampai umur 20-an sekian dia belum dapet pasangan. Itu kayaknya pride, pride gengsi di situ ya. Nah, tapi makin lama kan orang makin modern. Ya, di belahan dunia yang lain, bahkan mungkin kalau di Amerika, di Eropa mungkin eh, trennya lebih lebih baik nggak usah nikah gitu ya, hidup bersama. Hidup bersama itu mungkin nggak apa-apa gitu buat buat mereka. Jadi di negara-negara dengan budaya tertentu pola pikirnya lain lagi ya. Gak usah nikah nggak apa-apa, yang penting kita hidup bersama. Punya anak juga nggak apa-apa, nggak ada surat pernikahan nggak apa-apa. Itu budaya di tempat lain. Tapi di kampung belum kawin umur 20-an sekian, wah itu memalukan. Nah, bagaimana kalau di semacam kalau di Jakarta ini saya selalu mengatakan ya, loh sekarang itu menjadi single ya, menjadi single itu jalan hidup ya, pilihan hidup ya. Kalau kata Ridwan Kamil, jadi jomblo itu nasib. Jadi jomblo itu nasib, kalau single itu pilihan hidup kata Ridwan Kamil. Ya beda-beda tipis lah. Tapi buat saya menjadi single pun itu adalah pilihan ketiga yang sama sama nilainya di hadapan gereja. Yuk menikah bagus. Jadi romo, jadi suster bagus ya. Jadi single bagus juga. Bisa masuk surga gara-gara single bisa. Bisa bahagia dengan menjadi single bisa. Bisa menolong orang sebagai single bisa gitu. Jadi saya selalu mengatakan jalan hidup tuh sekarang bukan cuma dua, nikah atau religius ya, tetapi ya single awam itu juga mari kita biarkan gitu. Cuma kadang kala orang tua ya ya gitu ya, namanya juga orang tua kan pengen punya eee, keturunan, pengen punya penerus, kayak bahagia kalau udah tua ada cucu lahir tuh kayaknya bahagia sekali ya. Ya memang sih semua nalurinya tuh eee, orang itu bahagia ketika ada baby ya itu bahagia. Saya aja yang nggak nikah aja bahagia ya kalau sama bayi gitu. Di Korea, waktu itu saya ke Korea di tempatnya, mungkin Anda pernah ke sana apa enggak, di Korea Selatan itu ada daerah namanya Kotongne. Itu dikelola oleh seorang romo di puncak bukit. Itu semua jenis orang miskin dan terbuang ada di situ. Gelandangan, lansia yang dibuang oleh keluarganya,
unwanted baby ya, unwanted baby, bayi yang lahir tapi tidak mau dipelihara oleh orang tuanya ada di sana. Ada kuburan juga, ada tempatnya bagus sekali ya. Kalau pas musim dingin bersalju ya. Ada asramanya, ada kapelnya, ada rumah sakit, ada penginapan buat kita kalau kita mau praktek sosial ke sana. Nah, suatu ketika saya nginep tuh di situ 7 hari ya. Praktek sosial di sana, merasakan gitu ya. Terus saya pas pelayanannya ke tempat unwanted baby. Wah, unwanted baby pas masuk itu ada bayi-bayi umur 2 tahun, 3 tahun ya, 2 tahun lebih, 3 tahun gitu ya. Itu kan lagi lucu-lucunya kan, lagi lucunya lari sana, lari sini. Pas saya datang, mereka pada teriak, "Papa, papa, papa." Wah, untung kulitnya beda ya kan. Coba kalau kulitnya sama dan bentuk wajahnya sama, pasti orang bilang, "Wah ini anaknya Romo Yus nih." Tapi kan di Korea itu kan, di Korea. Tapi saya gendong-gendong gitu main-main sama bayi-bayi ya saya seneng aja, happy aja. Karena memang manusia tuh nalurinya ya bagaimanapun juga kita walaupun nggak menikah nih jadi romo ya, itu ya punya naluri juga, naluri mencintai, memeluk, ya ada tetap gitu loh ya. Jadi pasti ada keinginan untuk menikah ya, anak-anak muda juga semua pengen menikah ya. Tapi memang kalau memang nggak cocok, ya jangan dipaksa gitu loh daripada nanti salah pilih lalu malah ruwet hidupnya. Ini mungkin sebagai tambahan ya. Baik Romo, ada satu pertanyaan Romo. Ini ada satu partisipan yang bertanya, boleh tanya Romo, kalau seorang pasangan merit dengan memasukkan kenyataan tentang kondisi finansialnya, misalnya contoh yang cowok yang sok-sokan mapan, pas merit ternyata kere, susah keuangan, tapi baru ketahuannya setelah merit. Apakah kasus ini bisa dianulasi? Saya rasa sih nggak bisa. Tapi gimana menurut Romo? Ya, ya kalau saya suka bercanda di opera komedi ya. Emang banyak cowok-cowok itu suka apa ya? Pengen kelihatan keren di hadapan pacarnya gitu ya. Jadi ada suatu joke seorang istri setelah menikah itu komplain, "Kamu kenapa pernikahan kita ini kok hidupnya nggak bahagia, kita hidup miskin, kontrakan pindah terus, makanan juga nggak pernah eh, sesuai dengan keinginan kita, pokoknya hidup kita susah terus. Kamu memang lelaki yang tidak bertanggung jawab," gitu kan, ada komplain begitu dari istri. Tapi suaminya ngeles, "Loh, aku kan nggak bohong. Aku sejak awal itu kan selalu berkata, yang kamu adalah satu-satunya yang aku punya di dunia ini, yang tidak ada yang lain." Nah bener, yang aku punya di dunia ini cuma kamu, aku nggak punya yang lain. Aku nggak punya rumah, aku nggak punya mobil, aku nggak punya deposito, aku nggak punya pekerjaan, gitu kan. Ya, kamulah satu-satunya gitu. Nah, eh, tapi kayak saya selalu gini, memberi semangat ya. Ya pernikahan mau langsung kaya itu menurut saya ya nggak mungkin juga ya. Ya kalau kita mengingat ya, generasi pertama orang tua kita ya, dulu nikah modalnya apa sih orang tua kita? Kalau kita nih kurang lebih seangkatan nih, generasi tengahan, ya generasi pertama Indonesia ini kan sebetulnya menurut saya mereka-mereka yang mungkin pada tahun kemerdekaan itu tahun 45 itu sudah remaja di sana ya. Itu generasi pertama membangun Indonesia. Indonesia merdeka, belum ada apa-apa, mereka merintis di awal-awal itu biasanya mereka yang sekarang umurnya 80 tahunan ya, ya 75 plus lah. Itu generasi pertama mereka waktu masa muda melewati Indonesia merdeka ya. Atau mereka lahir sebelum Indonesia merdeka. Itu generasi pertama yang Indonesia itu miskin, belum ada apa-apa. Jadi nol semuanya. Tapi mereka kan beruntung. Mereka beruntung persaingan kosong dari nol, nggak ada apa-apa. Mereka berjuang, bersaing, buka
buka apa-apa tuh dari nol, buka pabrik obat, buka toko roti, buka real estate, buka apalagi lah macam-macam gitu ya. Itu kan dari nggak ada. Sehingga lalu bertumbuhnya kelihatan. Bertumbuhnya kelihatan, oh perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. Tapi generasi kedua, kayak kita nih yang umuran 40 sampai 60-an ya, 40 sampai 60, kita kan sedikit banyak kecipratan dari apa yang diperjuangkan oleh orang tua kita, ya. Entah banyak atau sedikit kita kecipratan, tetapi persaingan kan makin rapet. Persaingan makin rapet. Nah, generasi ketiga nih yang sekarang ini, yang milenial 35 tahun ke bawah ya, itu repotnya adalah dua hal. Mereka udah ngelihat orang tuanya, generasi kedua kita ini nih, ya, itu hidupnya udah enak, ya. Mereka nggak ngelihat opa omanya dulu banting tulang dari miskin gitu, nggak lihat, ya. Nggak ngelihat perjuangan. Kalau kita masih ngelihat bapak ibu kita, orang tua kita miskin, sehingga lalu kita tahu rasanya berjuang, kita tahu harus kerja, kita tahu hidup itu harus berkeringat, angkat batu, angkat kayu, pokoknya harus melakukan kerja keras, kita tahu itu. Karena kita ngelihat orang tua kita gitu. Lalu kita hidup mapan. Tapi generasi ketiga, anak-anak kita atau alias cucunya opa oma kita generasi pertama, itu kan nggak merasakan itu. Mereka ngelihat hidup udah enak. Sehingga akibatnya satu, mentalitas mereka adalah mereka nggak terbiasa kerja keras, ya. Mereka nggak terbiasa kerja keras, ya. Pengennya cari kerja tuh digital, online, ya. Jadi sekarang ini trennya adalah kayak gitu kan. Yang kedua, persaingannya itu udah rapet, makin rapet lagi sekarang ini. Anak di sekolahin ke Amerika capek-capek, gajinya cuma 8 juta, 10 juta di Jakarta. Ya, bukan bilang cuma lah ya, tapi kalau dibandingkan tukang bangunan yang cuma 3 juta, 4 juta ya, itu sudah puji Tuhan. Tapi dengan effort nyekolahin anak ke luar negeri, ke Amerika, ke UK, ke Australia, pulang-pulang ke Indonesia, pekerjaan begitu padat, ya. Lalu gajinya hanya seperti itu, lalu kan sebetulnya persaingannya udah sangat ketat. Nah, ini yang kadangkala bahayanya adalah anak-anak muda yang pada menikah sekarang ini kan ngelihat udah mapan belum dia, udah mapan belum dia, ya. Ngukurnya gitu seperti itu, atau keluarganya keluarga kaya atau keluarga sukses atau keluarga orang miskin. Sedikit banyak diakui atau tidak ya, itu menjadi kriteria pada saat pernikahan. Beda sama generasi Anda yang umurannya sudah 50 plus nih ya, atau orang tua kita zaman dulu, nikah itu pokoknya siapa yang rajin kerja, ya. Pokoknya yang ulet, itu pokoknya menikah sama orang yang seperti itu gitu. Kalau sekarang nih kayaknya pengennya itu adalah dapetin yang sudah sukses gitu. Wah, syukur cari duda kaya, kaya raya dan mau mati serangan jantung. Syukur yang kayak gitu tuh. Sehingga kawin sama dia, wah punya dapat banyak warisan, dia mati gitu kan ya. Nah syukur ya dapat yang kayak gituan tuh. Jadi mentalitas materialistik ya. Apa-apa diukur dengan uang itu kadangkala itu masuk dalam perkawinan ya. Betul bahwa salah satu tujuan hidup berkeluarga adalah kesejahteraan suami istri, betul. Gereja juga pengen suami istri itu kalau nikah sejahtera, ya. Tapi kesejahteraan itu kan yang harus diperjuangkan bukan dapat di awal gitu loh, dapat di awal. Suami istri saling mencintai, ya buka kayak itu yang sering main opera komedi si Rocky gitu ya, si Rocky gitu. Rocky tuh walaupun sering, tapi Anda jangan lapor-lapor dia, ntar dia kesenangan saya puji soalnya ya. Karena kalau dia saya puji tuh dia suka makin sombong. Ntar dia minta naik honor lagi sama saya kalau dia tahu saya muji-muji dia kan. Saya selalu mengatakan ini bocah nih ulet. Apa juga pekerjaan diambil. MC, main musik, nyanyi praise and worship,
buka warung. Saya menyebutnya dia menyebutnya kafe. Tapi kalau saya datang ke sono ya warung lah kurang lebih ya, warung makanan gitu ya. Tapi ya gaya anak muda, ya untungnya tipis kata dia. Untungnya tipis tapi ya dia bikin bawang goreng, bikin wader ikan kecil digoreng, ditawar-tawarin ya. Eh, Bagi saya ya saya selalu bilang sama si Rocky, Ki, tahu nggak Kalbe Farma bisa punya begitu banyak ya, entah universitas, entah itu pabrik obat ya, tahu nggak itu ceritanya gimana? Dulu di Tegal itu abang sama ade, yang satu ngulek obat, yang satu naik sepeda keliling dagang obat, ya itu mulainya. Ya. Iya Romo, makanya itu istri saya lagi ngulek Romo di rumah, saya yang keliling aja. Ya lu namanya ninggalin istri, saya bilang gitu. Nah tapi saya suka bercanda sama dia. Tapi saya bilang, ya pernikahan tuh harus gitu. Kan orang tua kita belum tentu ya belum tentu mewariskan sesuatu lah ya. Banyak orang tua kita juga berjuang hidupnya ya udah membesarkan anak, menyekolahkan anak, udah tugas saya selesai. Jadi jangan ngimpi warisan gitu kan, banyak orang tua kita juga gitu. Cuma sekarang generasi ketiga itu pengennya ya kemapanan di awal ya. Jadi menurut saya itu selalu saya katakanlah kepada para calon pengantin, kalau saya ingin memberkati pernikahan itu pasti saya sebut di situ. Itu kali Bu Riana Ya, baik inspirasi. Romo. Pertanyaan berikutnya Romo. Tadi Romo sempat menyinggung soal pohon keluarga Romo. Ya. Dan Romo bilang kalau nggak ada dosa yang diturunkan dari pohon keluarga. Terus ketika kita orang lahir baru, kita banyak ada yang namanya retret pohon keluarga lah, segala macam ini dan itu. Terus apa bedanya dengan karma yang tadi Romo ngomong dengan pohon keluarga yang kita doakan di retret-retret Romo? Ya, retret pohon keluarga itu sudah dihentikan menurut saya sejak waktu itu saya udah jadi Romo belum ya. Jadi di majalah Hidup waktu itu Romo Mardi Atmojo dia masih di Kuria Kuskupan, dia dosen teologi, dia pendamping karismatik juga ya. Terus dia mengatakan di dalam gereja Katolik tidak dikenal adanya pohon keluarga ya. Jadi semua retret pohon keluarga ya itu nggak bisa lagi, nggak diadakan lagi harusnya ya. Maka eh, konsep seperti itu ya memang saya juga sebagai Romo sih, saya udah 20 tahun jadi Romo ya. Itu nggak pernah mengajarkan hal itu lagi karena memang saya pernah baca di majalah Hidup gede-gede ditulis ya sebagai cover tidak ada pohon keluarga di dalam teologi gereja Katolik. Bahwa lalu efek psikologis mungkin bisa menular efek psikologis. Misalnya gini, kalau ngelihat bapak ibunya bertengkar terus misalnya, ya anak kecil ngelihat bapak ibunya berantem mulu, ya. Apalagi misalnya ngelihat ada kekerasan dalam rumah tangga, ya. Lalu ada efek psikologis yang mungkin bisa bercabang dua. Gua nggak akan melakukan apa yang papa lakukan sama mama, ya. Itu efek pertama. Jadi setelah itu dia jadi anak yang benar-benar penyayang sama istrinya. Ya, ketika dia menikah sama orang nanti ketika dia besar ya, dia akan sangat sayang sama istrinya karena dia ingat bagaimana bapaknya dulu mukulin mamanya. Ya, dia mengambil keputusan yang begitu. Tapi kan ada juga yang malah melakukan yang sama, yang sama. Oh nggak apa-apa ya kalau jadi suami marah, bentak-bentak istri, kadangkala mukul pintu, kadangkala mukul orangnya juga, oh nggak apa-apa kalau lelaki kayak gitu. Nah jangan bilang ini dosa pohon keluarga. Jadi dosanya papa diteruskan ke anak gitu ya. Ini nggak ada istilah dosa pohon keluarga itu. Itu adalah efek psikologis ya, keteladanan, soal keteladanan yang mungkin dilihat oleh si anak itu ya. Apa bedanya sama karma ya? Kalau karma ini kan terkait dengan eh,
paham saudara-saudari kita yang percaya reinkarnasi, hidup yang sesudahnya atau sebelumnya, ya. Jadi hidup kita yang sekarang ini ada kaitan dengan hidup kita yang dulu atau hidup kita yang akan datang. Itu karma itu selalu dikaitkan dengan konsep reinkarnasi. Nah, karma itu kalau yang saya pelajari waktu saya sekolah di Filipina tentang agama-agama di Asia ya. Ya, kan Hindu dan Buddha kan agama di Asia yang cukup Asia Timur khususnya cukup kuat ya. Lalu di situ dikatakan begini kan, karma itu dibagi 3. Yang pertama itu hidupku yang sekarang ini adalah akibat perbuatanku di hidup yang zaman dulu. Jadi buah dari hidup di zaman dulu. Itu karma yang pertama. Ya. Karma yang kedua, ini kayak hukum tabur tuai. Ya, tabur tuai itu adalah apa yang aku lakukan sekarang ini akan berbuah, akan berefek ya dalam kehidupanku yang sekarang juga. Jadi kalau sekarang ini saya nolong pasien isoman, ya, saya berbuat baik sama orang. Ya kalau saya nanti ada kesusahan, saya ditolong orang, ya itu wajar, gitu loh. Bukan paham berharap dapat balasan sih, bukan juga ya. Tapi maksudnya, jadi apa yang kita lakukan kalau kita jahatin orang, nanti juga lu akan dijahatin orang, nggak lama lagi gitu loh. Jadi ini karma yang dalam jangka waktu dekat selama kita masih hidup. Tapi juga ada karma yang ketiga, yaitu yang kita lakukan sekarang ini nanti ngefeknya itu dalam kalau udah kita mati, kita akan hidup lagi kan? Kita akan hidup lagi. Itu akan ada karmanya. Kalau kita jahatin orang, nanti yuk hidup lagi. Bisa jadi kecoa, bisa jadi kodok, bisa jadi budak, bisa jadi pembantu, bisa jadi orang yang miskin gitu ya. Pokoknya karmanya jelek gitu loh. Kalau sekarang ini yuk misalnya menindas pembantu, maki-maki pembantu ya. Nanti kalau you mati, lahirnya lu jadi pembantu yang juga dimaki-maki oleh majikan gitu. Jadi ini karma jenis yang ketiga. Tetapi itu kan karma. Gereja Katolik kan nggak pegang paham karma. Gereja Katolik tuh hidup kan nggak reinkarnasi, nggak muter. Gereja Katolik kan hidup kan linear. Ya, habis dari hidup di dunia ini, kita masuk api penyucian, lalu kita bahagia di surga. Dah gitu. Jadi saya kira kenapa Gereja Katolik mantep betul tidak ada dosa pohon keluarga, karena setiap dosa yang kita lakukan pertanggungjawabannya adalah personal. You harus bertanggung jawab kepada Bapa di surga tentang dosa yang kita lakukan. Jangan bawa-bawa anak, jangan bawa-bawa anak atau cucu atau keturunan Anda. Nggak gitu, memang nggak gitu. Ya bahwa itu efeknya ada, ya. Penjudi, wah misalnya. Anaknya jadi penjudi juga, suka main judi. Ya karena ngelihat bapaknya gitu loh, main judi, nggak apa-apa gitu. Jadi lebih ke keteladanan, lebih ke efek psikologis ketimbang pohon keluarga. Bapak ibunya bercerai, anaknya bercerai juga. Wah itu memang karma, itu memang dosa pohon keluarganya gitu. Bukan, karena dia ngelihat memang bapak ibunya bercerai, ya it's okay gitu. Dalam keluarganya bercerai memang ada kejadian gitu ya, gitu ya. Terima kasih Romo. Terus ada satu pertanyaan Romo. Ini jadi apakah perkawinan bisa dianulasi Romo kalau ternyata sang suami itu pedofilia? Dia memperkosa adiknya atau suka bermain-main dengan anak kecil Romo di bawah umur. Prinsip dari anulasi itu sebetulnya adalah adanya cacat perkawinan sejak awal pernikahan yang membuat pernikahan itu tidak sah dari awal. Tidak sah dari awal. Jadi kata kuncinya adalah adanya cacat perkawinan yang dari awal. Sehingga lalu perkawinan itu bisa
bisa dinyatakan tidak sah dari awal. Ya. Em, Contoh yang tadi udah konkret, yang soal orang skizofrenia. Ada lagi yang gampang dianulasi dulu adalah ini ada cewek mencintai seorang cowok, punya pacar, mereka pacaran ya. Tapi lalu terpaksa dia putusin pacarnya. Karena apa? Maminya punya utang sama orang kaya. Dan dia untuk bayar utang maminya dia harus kawin sama anak orang kaya itu. Lalu ya dia terpaksa kawin. Punya anak, berhubungan seks ya. Sebagai kewajiban ya. Lalu bercerai, nggak cocok bercerai. Apakah bisa dianulasi? Bisa. Karena sebetulnya perkawinan itu bukan didasarkan pada cinta, tetapi karena untuk transaksi bayar utang. Ya, diselidiki apakah benar dia dulu punya pacar, dipanggil apakah engkau dulu mencintai dia, iya. Ditanya mamanya apakah dulu punya utang, iya. Untuk bayar utang kamu harus ngawinin anak kamu, iya. Sudah berarti adalah kecacatan komitmen perkawinan. Nah, maka bisa dianulasi karena awal pernikahan ada cacat terkait janji perkawinan. Nah sekarang pertanyaannya soal suami pedofilia. Yang harus dicek apakah kelainan itu ya sejak awal pernikahan ya, sejak awal pernikahan ya. Terus yang kedua, apakah kelainan itu ya dia sebetulnya masih punya kemampuan ketertarikan pada istrinya, kepada perempuan ya, orientasi seksualnya bagaimana? Kalau misalnya orientasi seksualnya itu dia nggak bisa berhubungan seks sama istrinya, tapi dia malah main sama anak kecil, malah melakukan seksual abuse kepada anak kecil, maka orang ini kan punya kelainan orientasi seksual. Nah, harus ada pembuktian apakah sejak awal pernikahan. Jadi enggak serta-merta semua persoalan bisa dianulasi ya. Jadi harus benar-benar kata kuncinya satu, sejak awal pernikahan apa enggak. Terus yang kedua, persoalannya ini memang sebuah persoalan yang punya sebagai syarat dari pernikahan itu sendiri ya. Syarat pernikahan itu kan satu, harus mencintai ya, harus mencintai ya. Sungguh-sungguh mencintai. Karena kan ditanya, apakah engkau sungguh menghendaki pernikahan ini dengan tulus hati? Yes, I do. Apakah engkau berjanji untuk mencintai pasanganmu seumur hidup? Ya, yes, I do. Itu kan ditanya dulu, baru janji perkawinan. Jadi syarat yang paling utama itu kan saling mencintai. Dan yang kedua adalah kemampuan fisik dan psikis. Nah, ini yang bisa ditafsirkan macam-macam. Kemampuan fisik dan psikis. Impotensia ya, itu ketidakmampuan berhubungan seks. Kalau itu terjadi sebelum pernikahan ya, itu bisa menjadi alasan untuk anulasi. Tapi impotensia sesudah pernikahan atau impotensianya itu cuma kalau sama istrinya doang nih, sama si Lili enggak impoten, sama pembantunya enggak impoten, sama tetangganya dia enggak impoten, sama istrinya doang dia enggak bisa bangun gitu misalnya ya. Nah berarti enggak impoten, dia impotennya spesifik. Tapi kalau impoten yang bisa dinyatakan sebagai anulasi itu harus dari awal ya. Dan ini apa namanya, kepada siapapun ya, memang dia orientasi seksualnya memang nggak gitu dan nggak bisa gitu. Ketidakmampuan fisik kan bisa soal kemampuan seksual bisa gitu. Juga kesehatan psikis, kejiwaannya itu juga maka diteliti harus dari awal. Jadi kalau saya mau menjawab apakah pedofilia bisa menjadi alasan anulasi, harus diteliti ya. Apakah itu memang dari awal, terus orientasi seksnya bagaimana? Ya, itu kali ya.
yang saya bisa. Baik Romo, terima kasih. Itu udah cukup spesifik banget. Terus Ya. Romo, pertanyaan terakhir. Di Amerika, Romo, fenomena yang ada banyak di sini adalah ketika pasangan yang tinggal bareng-bareng. Banyak pasangan yang tinggal bareng-bareng, tapi problemnya adalah ketika mereka memutuskan untuk menikah, malah bubar. Gitu Iya. loh. Jadi waktu pas tinggal bareng-bareng nggak apa-apa, tapi waktu pas mereka menikah, mereka malah bubar. Gimana pendapat Romo? Ya karena banyak anak muda zaman sekarang itu kadang-kala punya, ya saya mendengar juga sih dari beberapa murid saya ya yang sekolah di Amerika atau sekolah di Eropa gitu ya. Ya kita coba dulu aja hidup bersama ya. Hidup bersama satu rumah ya seperti layaknya suami istri ya. Bekerja, merencanakan masa depan, berhubungan badan ya itu semua gitu kayak orang menikah gitu. Kan di sono kan nggak apa-apa. Mungkin secara hukum nggak bakalan digerebek hansip kan. Kalau di sini kan lu digerebek hansip lah. Eh, Hidup di sebuah tempat nggak menyertakan kartu keluarga, laporan ke RT RW gitu kan. Kalau di sono kan mungkin nggak begitu kali ya. Gue ya lu gue sangat individual lah, kehidupan itu diatur sendiri. Nah, lalu kok rasanya manis ketika hidup bersama, yuk nikah. Mantep. Kenyataannya ketika menikah nggak cocok. Ya kalau saya melihatnya ya itu sama aja kayak orang yang menikah eh, apa namanya di Indonesia atau di Amerika ya sama aja, bisa aja menemukan ketidakcocokan pada pasangannya, lalu berpikir ini tergantung mindset. Kalau kita orang Katolik yang memang hidup di budaya Timur ya, di budaya Timur, orang Katolik terindoktrinasi dari awal pernikahan bahwa nikah itu seumur hidup sampai mati. Dan dalam budaya Timur kita juga harus dilatih eh, lebih sabar, lebih pengampunan, lebih setia gitu ya. Dalam budaya Timur nilai-nilai itu kan juga sangat menonjol. Lalu kita mempertahankan perkawinannya lebih lebih strugglingnya tuh lebih berjuang lah, lebih banyak ya. Sedangkan mungkin di sana perkara culture lah menurut saya ya. Budaya ya bebas gitu. Artinya ya kita feel free aja kalau udah nggak cocok. Ya memang aslinya mereka berdua memang punya mindset bahwa kalau nggak cocok juga nggak apa-apa gitu. Kalau eh, jadi bukan perkara soal udah dicoba 2 tahun eh, hidup bersama cocok tapi kok setelah nikah eh, cerai gitu ya. Menurut saya bukan itu persoalannya. Mindsetnya memang kalau nggak cocok boleh kita udah hidup sendiri gitu loh. Mindsetnya memang begitu. Sama seperti orang yang seorang lelaki dengan ajaran Islam, mindsetnya kan memang kalau dia kuat lahir batin ya, eh, itu dia mau punya 4 istri, ya nggak apa-apa gitu, nggak dosa. Jadi boleh kalau tiba-tiba dia melirik habis si Lince dia melirik si Lili, habis si Lili dia melirik si Lita, habis si Lita dia melirik si Liana dan sebagainya gitu. Jadi empat empat itu asal dia mampu dan adil itu memang ajarannya boleh. Jadi mindsetnya itu memang boleh poligami gitu loh. Sedangkan kalau kita di budaya Timur adalah eh, orang Katolik lagi gitu ya, diindoktrinasi gitu, budaya Timur kita juga harus lebih ngalah, sabar, bertahan, berjuang. Ya ini perkara mindset sih menurut saya, bukan perkara eh, dicoba dulu kalau cocok baru nikah gitu ya. Itu bukan perkara kayak gitu menurut saya. Karena zaman dulu orang tua kita juga nikah itu hajar bleh aja ketemu kawin setia sampai akhir. Mindsetnya beda gitu. Orang tua zaman dulu sama anak modern zaman sekarang nih ya. Yang namanya ngelihat fenomena gonta-ganti ya. Itu di depan mata ya. eh, itu pasti mindset ya menurut saya sih mindset ya culture atau mindset ya.
Itu tergantung apa yang terekam dan termemori di dalam eh, kepala dan hati kita ini, sehingga ini menentukan juga batasan-batasan kita ketika kita mengambil keputusan-keputusan. Ya, kalau di luar negeri ya udah, kalau nggak cocok ya udah. Kalau di sini coba mau cerai, mikirin orang tua saya marah nggak ya? Nanti anak bagaimana ya? Nanti apa kata orang ya? Apa kata dewan paroki ya? Nanti lingkungan kalau tahu saya cerai bagaimana ya? Eh, Nanti kan nggak enak nih sama komunitas saya. Jadi kita itu banyak nih faktornya di mindset kita. Kalau di luar negeri, di Amerika, sangat individual sekali kali, apa-apa ya. eh, Silahkan putuskan, bebas gitu. Gitu kali Riana dan Pak Andi. Baik Romo, terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk penjelasannya. Romo begitu banyak, Romo udah membahas, dan terima kasih Romo untuk waktunya, untuk teman-teman juga yang udah bertanya, terima kasih. Dan benar Romo, tadi Romo juga bilang kalau keluarga itu adalah rumah kita. Seperti ada satu lagu favorit kita berdua dari BCL yang berkata, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, Ada istana lagi yang lagu paling Pak indah. BCL yang bagus, ada lagi Karena Ku Cinta Kau. Coba deh. Oh Ya, ya, itu juga bagus Romo, itu Eh, juga bagus. Pokoknya yang BCL nyanyiin bagus lah. Aduh, ini ternyata salah satu fans BCL juga nih. Saya juga suka. Iya, jadi ya dengan segala kekurangan kita, kita juga mau melihat kalau kita semua tidak sempurna, kita punya kekurangan dan kelebihan satu sama lain, dan tugas kita adalah kita saling menyempurnakan satu sama lain. Dan kita menjadikan semua tantangan yang ada sebagai batu asahan, agar kita menjadi semakin baik, semakin tajam dalam mencintai satu sama lain, bukannya dalam mengkritik satu sama lain, bukannya saling menjatuhkan satu sama lain. Dan seperti biasa, kita membuka kesempatan buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk Romoyus dan karya pelayanan Romoyus. Silahkan di Zelle, saya akan share screen. Jadi buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk Romoyus, silahkan mengirimkan ke Zelle untuk yang di Amerika ke Priscilia G 917-753-5876 atau ke PayPal ke prisdeni@gmail.com. Dan buat teman-teman yang di Indonesia boleh dikirimkan ke Yosi Santoso BCA Cabang Semarang, account number 18222222077. Dan 100% dari persembahan kasih yang teman-teman berikan, kita akan berikan untuk ministrinya Romoyus. Jadi Ya khususnya Bapak Ibu, kalau ada, ya ini pasti akan saya pakai buat bantu-bantu yang isoman di sini kan, lagi bikin tempat juga untuk nambah-nambah kamar buat isoman. Jadi bantuan Anda terima kasih lah, akan saya pakai buat untuk pelayanan isoman ini. Ya, terima kasih Romo dan terima kasih teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah ikutan acara ini, terima kasih untuk waktu kalian. Dan untuk teman-teman yang mau menonton acara-acara kita banyak sekali video-video yang kita sudah upload di channel YouTube PDK Maria Bunda Allah. Bagi yang belum melihat, silahkan dilihat, dicari, dan di-browse PDK Maria Bunda Allah. Subscribe dan like video-video kita, begitu banyak pembicara-pembicara bagus yang kita undang selama 2 tahun ini, dan kita punya lebih dari 45 video di situ. Nggak seperti Romoyus yang setiap hari Kamis ngadain opera komedi, kita masih sebulan 2 kali Romo. Gitu ya. Dan acara berikutnya adalah hari Jumat malam tanggal 4 Maret waktu Amerika atau tanggal 5 Maret waktu Indonesia jam 8 pagi bersama-sama dengan Mami Chunwahono dengan program pendalaman Alkitab selama 4 sesi. 3 sesi di bulan Maret dan 1 sesi di awal bulan April. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, mari kita akan menutup dengan doa dan berkat penutup dari Romoyus. Terima kasih Romo sebelumnya untuk semuanya. Jangan kapok, kita undang lagi untuk acara-acara kita nanti yang lain yang akan datang, ya. Romo. Siap. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk undangannya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga semua tetap sehat, semangat dalam membangun kehidupan dan keluarga. Jangan lupa berbuat baik buat orang lain. Ya, mari kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang penuh kasih,
Aku ingin menurunkan rahmat-Mu kepada hamba-hamba-Mu di dalam persekutuan komunitas Bunda Allah ini. Semoga Engkau senantiasa menjaga mereka satu persatu sebagai pribadi, segala hidup, pekerjaan, pelayanan mereka, dan tak lupa Engkau menjaga keluarga mereka. Berilah mereka kehidupan yang damai, tentram, sejahtera, gembira, dan tetap sehat dalam keadaan dunia yang sedang sakit ini. Mereka tetap sehat dan diberi semangat untuk terus melayani Engkau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berilah kekuatan kepada semua yang sedang mengalami sakit, mengalami persoalan. Semoga mereka juga diberikan solusi untuk persoalan-persoalan mereka. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih ini untuk Anda sekalian. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih Terima kasih, Romo, Romo. dan terima kasih Terima kasih. teman-teman. Ya, Terima kasih banyak Romo. banyak pertanyaan Thank you. yang baru muncul yang kita tidak bisa Thank jawab you dan kita semua. tidak bisa Terima bahas kasih, pada Romo. hari ini. Kita akan Iya. simpan untuk next time, oke? Iya Romo, Ya. masih banyak Kita akan pertanyaan teruskan Romo. kembali. Terima kasih. Terima kasih Riana. and Nanya Andri. dong dari Terima kasih tadi. Romo, Ya. terima kasih Ya, Terima kasih thank Romo you. untuk Terima waktunya. kasih Romo, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Selamat teman-teman ya. semua. Dalam Romo. Ya, Bye. bye-bye. Berjumpa kembali ya di Thank you, acara yang Romo. akan datang. Romo. Thank you semuanya. Bye Riana. Bye. Bye Andy. Dan